Renungan Harian 6 November dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Landasan Kepercayaan Baptis. Nats yang diambil 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Kaum Baptis telah lama menganut prinsip yang mulia bahwa Alkitab adalah satu-satunya aturan bagi iman dan praktik kita. Penafsiran harafiah yang sama yang mengarahkan seseorang untuk memahami dan menerima ajaran yang nyata dan jelas mengenai penyelaman untuk baptisan membawa seseorang pada sistem hermeneutis premilenialisme dispensasional. Menarik untuk dicermati bahwa pada masa-masa awal konfrontasi fundamentalis atau modernis terdapat para cendekiawan fundamentalis Presbyterian, Metodis, Episkopal, dan Luteral yang berbaris bersama kaum Baptis fundamentalis. Namun saat ini gerakan fundamentalis pada dasarnya adalah gerakan Baptis. A.J. Frost, seorang guru Alkitab Baptis, menyampaikan tesisnya pada Konferensi Nubuatan Internasional tahun 1886 bahwa kondisi moral dunia akan terus-menerus semakin memburuk. Dr. Frost sampai pada kesimpulan tersebut setelah menerima secara harafiah pernyataan-pernyataan kitab suci seperti ucapan Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Mencermati korelasi antara teologi milenial dan fundamentalisme, Ernest R. Sandin menyimpulkan bahwa millenarianisme merupakan akar dari fundamentalisme. Namun, asumsi tersebut hanya sebagian benar. Fondasi sebenarnya dari fundamentalisme dapat ditemukan dalam penafsiran literal firman Tuhan. Karena tidak mau menerima penafsiran literal seluruh kitab suci, banyak pendukung dedominasi lain meninggalkan fundamentalisme dan memilih pendekatan neo-evangelis atau Injil baru yang lebih lembut. Dr. A.T. Robertson lahir pada tanggal 6 November 1863 di Pennsylvania County, Virginia. Ia dikenal secara universal sebagai ahli bahasa Yunani terhebat pada zamannya. Masa hidupnya diperpanjang hingga tahun 1934 dan dengan demikian ia hidup pada masa antagonisme dalam pertempuran fundamentalis atau modernis. Namun seperti banyak rekannya di selatan, dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Namun dia berbicara menentang panteisme yang didukung A.H. Strong. Para mahasiswa seminari di bawah Dr. Robertson menyukai kutipan-kutipan singkatnya. Mengenai mengubah pandangan seorang menjadi baptis, ia sering berkata, beri seseorang sebuah Alkitab yang terbuka, pikiran yang terbuka, hati nurani yang baik, dan akan sulit bagi dia untuk tidak menjadi seorang baptis. Pada kesempatan lain, Dr. Robertson membuat pernyataan yang sangat tajam kepada Dr. Harry A. Ironside yang menyatakan kebenaran dalam fokus yang tajam. Dr. Ironside menceritakan percakapan tersebut dalam salah satu bukunya. Beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk duduk di kaki Dr. A.T. Robertson ketika dia memberikan ceramah tentang surat kepada jemaat di Kolose langsung dari bahasa Yunaninya di Gereja Baptis Calvary di New York City. Dia sedang mengadakan sebuah konferensi kepelayanan dan merupakan suatu kehormatan bagi saya dalam konferensi tersebut untuk memberikan serangkaian ceramah dari Alkitab bahasa Inggris saya. Atau karena saya tidak cukup terpelajar untuk menyampaikannya dari Perjanjian Baru, bahasa Yunani, dan sebagian besar orang-orang tidak cukup terpelajar untuk memahami saya jika saya bisa melakukannya. Dan saya cukup bersyukur melihat orang hebat itu duduk di hadapan saya setiap hari. Saya mengenali Dr. Robertson tidak diragukan lagi sebagai cendekiawan bahasa Yunani terkemuka di Amerika. Jika bukan di dunia, namun hamba Tuhan yang terkasih dan baik hati itu duduk dan mendengarkan orang miskin yang tidak berarti seperti saya. Dan dia sangat ramah dan penuh perhatian seperti orang lain. Saya membaca 2 surat Paulus kepada jemaat Tesalonika dan setelah penutupan ceramah terakhir, Dr. Robertson mendatangi saya dan berkata, "Ya, inilah pertama kalinya saya mendengarkan seseorang membaca surat-surat itu dengan cermat dari sudut pandang premilenial."
Dan saya harus mengatakan bahwa penilaian saya sudah sejalan dengan Anda selama seluruh seri. Saya belum pernah menyatakan diri saya secara pasti sebagai seorang premilenialis. Namun saya pikir jika saya dapat menjalani hidup saya lagi, saya akan jauh lebih positif mengenai hal ini karena saya tidak pernah dalam seluruh pelayanan saya mengenal seseorang premilenialis yang merupakan seorang modernis. Dr. Ironside menyimpulkan, saya pikir itu adalah kesaksian yang menarik. Ada sesuatu mengenai posisi premilenial yang mengharuskan adanya keyakinan akan inspirasi penuh dari buku ini. Semuanya didasarkan pada hal itu. Sekali lagi kita akan menekankan prinsip dasar iman baptis dengan meyakini bahwa Alkitab adalah satu-satunya aturan iman dan praktik kita, dan menerimanya secara harfiah, secara logis kita dibawa ke pengakuan iman kita tanpa rasa malu. Kita tidak mengukur posisi doktrin kita berdasarkan jajak pendapat publik, dan kita juga tidak berusaha membuat iman kita diterima oleh mereka yang belum dilahirkan kembali. Kita hanya menyatakan bahwa iman telah mengubah hidup kita, mengetahui bahwa Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang dapat melakukan apa yang telah Dia lakukan untuk kita bagi orang lain. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Poin pertama, kaum fundamentalis muncul adalah reaksi atas munculnya kaum liberal. Sejak pertengahan abad 19 di Jerman, teolog-teolog yang tidak lahir baru, mereka mulai mengkritik Alkitab bahwa Alkitab terdapat banyak kesalahan. Kemudian tahun 1881 terbit Alkitab bahasa Yunani Perjanjian Baru yang diedit oleh Westcott dan Hort, yang isinya banyak kesalahan. Aneh sekali, di Injil Matius pasal 1 ayat 7, seharusnya di situ tertulis Raja Abia melahirkan Asa, tetapi di Alkitab Westcott ditulis Asaf. Dan ketika Wetzhoff dikritik bahwa mereka telah memakai teks yang salah, mereka mengelak dan berkata bahwa memang Rasul Matius yang salah tulis. Karena Kristen liberal itulah telah memicu munculnya Kristen fundamental yang membela bahwa Alkitab tidak ada salah atau inerrancy of the Bible. Anda di pihak mana? Poin kedua, start awal kaum baptis yang membela ketiadasalahan Alkitab itu terdiri dari kaum baptis, presbyterian, metodis, dan lain-lain yang setuju bahwa Alkitab tidak ada salah. Tetapi kemudian yang lain bergeser menjadi Injili yang didirikan oleh Harold Ockenga yang ingin berada di antara liberal dan fundamental. Banyak fundamentalis bergeser ke posisi Injili kemudian bergeser ke posisi liberal. Kini tinggal baptis yang tetap di posisi fundamentalis bahwa sudah banyak baptis yang bergeser ke Injili dan juga ke liberal. Ciri khas fundamentalis selain menjunjung tinggi ketiadasalahan Alkitab, juga percaya bahwa proses pewahyuan hanya sampai Wahyu pasal 22 ayat 22 dan menafsirkan Alkitab secara literal yang efeknya menghasilkan pretrib dan premil. Bagaimana dengan Anda? Poin ketiga, A.T. Robertson yang lahir hari ini tahun 1863, ahli bahasa Yunani yang pasti dikenal oleh setiap mahasiswa teologi, kecuali yang tidak duduk di kelas melainkan yang beli ijazah akreditasi. Katanya, beri seseorang sebuah Alkitab yang terbuka, pikiran yang terbuka, hati nurani yang baik, dan akan sulit bagi dia untuk tidak menjadi seorang baptis. Biasanya kesesatan muncul karena lebih mengikuti tradisi daripada Alkitab dan lebih banyak membaca buku dan tulisan Bapa gereja daripada Alkitab. Bahkan ada denominasi yang ngotot mengklaim bahwa Alkitab ditulis oleh denominasi mereka, padahal jelas sekali bahwa Alkitab Perjanjian Baru itu tulisan para rasul. Jika tidak mau disesatkan, maka ikutilah nasihat Rasul Paulus. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Demikian renungan hari ini 6 November bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.